Dengan harga 2 jutaan aja kalian bisa dapetin smartphone ini. Smartphone yang punya performa cukup kencang di kelasnya plus punya daya tahan yang gila banget. Oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Tecno Pova 2. Seminggu lalu smartphone ini dikirimin ya sama Tecno buat kita bahas. Awalnya impresiku terhadap smartphone ini tuh ya biasa aja. Cuma setelah pakai dan ngerasain sendiri, aku tuh cukup heran sama Tecno karena ngasih harga yang worth it banget buat smartphone ini. Oke, yang pertama yang mau kita bahas ini adalah soal desainnya dulu. Smartphone ini datang dengan desain gagah, mirip kayak generasi sebelumnya yang punya list. Bedanya di sini berwarna silver ya. Selain itu, di sini tuh tampilannya juga udah lebih cakep dan dibikin Tecno tuh jadi lebih berkelas. Frame kameranya pun aku juga suka banget nih, karena ini bentuknya rapi dan kesannya tetap keren. Cuma yang agak nggak aku suka ini ada di bagian brandingnya yang gede banget nih, dan kelihatan mau nunjukin banget nama Povanya. Terus selain itu body glossy-nya ini juga gampang banget nyeplak sidik jari. Jadinya mau nggak mau ya kita harus bersihin kalau udah kotor banget. Di sisi atas smartphone ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot ya. Lalu di bagian bawahnya ini ada lubang mikrofon, lubang USB-C dan lubang jack audio 3,5 mm. Nah, dari tadi kan nggak lihat ya ada speakernya di mana. Jadi speaker di Pova 2 ini itu menyatu sama earpiece-nya. Buat suaranya sendiri ya udah cukup kencang, meski kalau terlalu kencang suaranya ini semakin pecah. Untuk layarnya sendiri, Pova 2 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan punya luas layar ini 6,9 inci. Buat dipakai nonton, layarnya ini udah enak lah ya. Resolusi Full HD Plus-nya ini jadi nilai plus buat smartphone ini, dimana gambar yang ditampilin lebih detail dan enak buat dipakai menikmati konten sosial media. Layar gedenya pun juga pasti jadi nilai plus nih buat sebagian orang yang doyan main game atau nonton. Soalnya di layar 6,9 inci ini, gambar yang ditampilin tentunya bakalan lebih besar. Cuma buat yang sayangnya punya tangan kecil, tentunya agak kurang nyaman ya buat pegang smartphone ini. Karena ya itu tadi, layar 6,9 inci pasti bakalan menarik buat sebagian orang yang emang butuh dan nggak bakal menarik buat orang yang emang nggak suka layar gede karena kendala kenyamanan handling. Overall ini balik lagi ke selera kalian. Kalau suka layar gede ya sikat aja. Kalau nggak suka ya nggak usah disikat. Nanti bersih. Oke, kalau untuk performanya sendiri, Tecno Pova 2 ini dibekali dengan chipset yang udah cukup malang melintang ya di dunia gamer budget. Yap, SoC MediaTek Helio G85 yang jadi otak smartphone ini. Chipset ini sendiri ditandem dengan GPU Mali G52MC2, RAM 6GB, dan internal memori 128GB. Buat UI-nya ini sendiri nggak kerasa beda jauh lah ya sama XOS-nya Infinix. Mungkin buat kalian yang udah pernah pakai smartphone Infinix juga bakalan familiar sama HiOS ini. Tampilannya ini cukup simple, terus ringan, jadinya ya cukup nyaman buat dipakai. Cuma menurutku estetikanya ini agak kurang dapet nih buat tampilan icon-iconnya. Cuma ya itu bukan masalah yang penting ya, dan bisa diakalin pakai launcher tambahan. Nah, smartphone ini kalau dipakai kegiatan kasual, misal kayak main sosmed, chattingan, foto-foto, ini udah pastinya nyaman banget ya. Tipikal MediaTek Helio G85 yang kita tahu lah, kalau chipset ini ya enak banget buat dipakai di segala kebutuhan pada umumnya. Sementara kalau dipakai buat main game, smartphone ini tuh juga udah ganas banget buat smartphone di kelas harganya. Main game Mobile Legends ini aman di settingan ultra dan high frame rate mode on. Di game ini kita juga bisa dapat frame rate yang stabil banget dan udah nggak perlu kalian khawatirin lagi. Terus di game PUBG Mobile ini juga aman banget di settingan smooth ultranya buat kalian yang pengen dapetin performa stabil. Terus buat kalian yang mau grafik oke, ini bisa pakai settingan HD High dan ini juga udah lumayan enak buat dipakai. Sementara buat game berat kayak Genshin Impact, smartphone ini ya juga udah bisa dipakai buat dimainin. Cuma ingat ya, settingan lowest 30 fps ini adalah pilihan terbaiknya.
Nah, kalau buat daya tahannya, si POVA 2 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 7000 mAh. Bayangin, smartphone 2 jutaan tapi kasih baterai segede gini. 7000 mAh ini kalau kita pakai buat kebutuhan normal non-gaming itu bisa bertahan sekitar 2 hari penuh ya. Agak OP juga ya. Dimana smartphone 2 jutaan lainnya zaman sekarang tuh kebanyakan kasih baterai tuh ya cuma 5000 atau mentok-mentok 6000 mAh. Nonton YouTube selama 1 jam di sini baterainya berkurang 4%. Main TikTok dan IG selama 1 jam ini baterainya ngurang sebanyak 5%-an. Dan kalau buat dipakai main game yang berat kayak Genshin Impact selama 1 jam ini baterainya ngurang sebanyak 12% aja. Sementara buat pengisian dayanya ini kita dikasih kecepatan ngecas 18 watt yang kalau buat dipakai isi daya sebesar 7000 mAh kayak gini ini bisa memakan waktu sekitar 3 jam 15 menit. Oke, dan terakhir kita mau ngomongin soal kameranya. Jadi Tecno POVA 2 ini dibekali dengan setup 4 kamera nih, dimana ada lensa utama yang punya resolusi 48 megapiksel. Sementara sisanya ini menurutku agak gimmick ya. Ada 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth, dan yang satu lagi ini nggak tahu lensa apa, tapi ini punya resolusi 2 megapiksel juga. Sementara buat di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 8 megapiksel yang posisinya ada di tengah gini. Untuk fitur-fiturnya ya standar lah ya, kayak smartphone pada umumnya. Ada portrait mode, ada super night mode, terus ada beauty, dan untuk perekaman videonya ini juga bisa sampai resolusi 2K 30 fps. Buat hasilnya lagi-lagi nggak terlalu spesial buat smartphone 2 jutaan. Cuma ya hasilnya masih terbilang pantas lah buat sekedar foto atau abadiin momen. Dan image range-nya ini bagus kalau SDR-nya kita nyalain. Detail gambarnya juga oke, cuma kayak agak dinaikin sharpness-nya. Terus kalau warna, ini juga udah lumayan mirip sama objek aslinya, cuma kadang ya agak pucat. Overall buat harga segini aku nggak banyak komplain berat sih, cuma ya itu tadi, lensa yang nggak penting ini terlalu banyak dimasukin. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Tecno POVA 2. Buat hasilnya kalau dipakai jalan seperti ini. Oke. Nah, di sini tuh juga ada fitur Ultra Steady. Jadinya gambar saat dipakai merekam video gini jadi lebih stabil. Cuma seperti biasa hasilnya bakal nge-crop, jadi kelihatan lebih nge-zoom gitu. Oke, ini perekaman video kamera depannya dari Tecno POVA 2. Hasilnya seperti ini. Ini tanganku biasa ya, kalau lurus kayak gini. Oke. Kurang lebih kayak gini buat hasil perekaman videonya. Oke, kita balik ke studio. Nah, kesimpulannya smartphone ini buat siapa sih? Kalau menurutku ini smartphone tuh targetnya adalah orang-orang yang doyan ngegame dengan budget yang nggak gede. Performa yang udah kenceng, baterainya yang gede banget, dan tentu smartphone ini juga bakalan cocok sama kalian yang pekerjaannya nuntut buat di lapangan dan butuh smartphone yang punya daya tahan bagus. Misalnya kayak orang sipil, ojek online, atau misal kurir. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.